Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ririn Muhammad dengan NIM 12456200053 dengan kelas TK02. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu pribadi Bapak Ilham Jufri STMkom dengan mata kuliah Dasar Sistem Cerdas. Baik, langsung saja. Pada video kali ini untuk tugas yang saya buat ini mengenai tentang robot penjejak ruangan dengan sensor ultrasonik dan kendali ganda melalui Bluetooth. Langsung saja pada pembahasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perencanaan dan implementasi mobile robot dengan kontrol secara otomatis dan manual, yaitu menggunakan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi objek dan juga menggunakan teknologi Bluetooth sebagai pengendalian manual mobile robot via smartphone. Dan juga mobile robot ini mampu mendeteksi penghalang yang ada di sekitarnya dan memiliki sistem navigasi. Jika sensor ultrasonik mendeteksi adanya penghalang, maka robot akan berbelok dan berjalan secara otomatis tanpa menabrak penghalang ataupun yang berada di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan untuk merancang dan membuat aplikasi dari perancangan pembuatan dan pengujian keseluruhan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dari tampilan ini merupakan metode penelitian. Selanjutnya, untuk perancangan sistem robot. Secara umum robot otomatis terdiri dari 3 bagian, yaitu perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan bagian mekanik. Adapun perencanaan sistem kerja dari robot dengan menggunakan controller dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut ini, yaitu input, selanjutnya menuju pada controller, selanjutnya plan, dan juga output, dan paling terakhir yaitu feedback. Selanjutnya pada tampilan ini merupakan blok diagram sistem. Ini merupakan blok diagram sistemnya. Penjelasan selanjutnya mengenai dengan prinsip kerja robot. Hal yang pertama kali dilakukan adalah dengan membuat sketsa program untuk sistem mobilisasi robot dari mulai inisialisasi, di mana pada bagian ini terdapat deklarasi untuk sensor ultrasonik, Bluetooth, motor, maupun variabel-variabel yang berhubungan dengan penentuan tipe data apa yang digunakan. Pada tampilan ini merupakan gambar pada prinsip kerja sensor peer. Tampilan ini, sensor peer ini dia dapat mendeteksi gerak yang berada dari kejauhan yang sedang muncul. Dia dapat mendeteksi gerak apa saja. Selanjutnya, perancangan program aplikasi. Pada mikrokontroler Arduino Mega 2560 menggunakan support Arduino IDE. Setelah program ini ditulis, maka selanjutnya adalah upload dalam Arduino Mega 2560. Pada tampilan ini merupakan aplikasi pada smartphone. Selanjutnya untuk perancangan robot. Pada perancangan fisik robot ini terdiri dari input, proses, dan output. Input terdiri dari sensor ultrasonik sebagai pendeteksi jarak ruang,
proses menggunakan Arduino sebagai pengolah data dari sensor dan output menggunakan driver motor untuk menggerakkan motor 12 volt. Ini merupakan bentuk fisik dari robot. Selanjutnya, nah ini merupakan hasil dari penelitian mengenai perencanaan tadi, yaitu pada pengujian keseluruhan sistem, yaitu menguji setiap komponen bagian-bagian yang digunakan pada robot untuk mengetahui kondisi bagian tersebut. Apakah ia berjalan sesuai dengan baik? Nah, selanjutnya langkah pengujiannya. Yang pertama, mengupload program terlebih dahulu. Dan selanjutnya, mengaktifkan kedua komponen robot. Dan yang ketiga, membuat sebuah jalur WAL untuk pengujian ultrasonik. Yang keempat, hubungkan aplikasi yang ada pada smartphone atau modul Bluetooth. Selanjutnya, lakukan pengujian kondisi yang telah dibuat. Nah, ini merupakan gambar dari hasil pengujian. Hasil pengujian ini tujuannya untuk menganalisa kondisi berjalannya robot yang ada pada metode, teori, dan praktek tersebut. Nah, tampilan ini, keterangan ini yang merupakan kondisi ruangan. Dia dapat mendeteksi ada halangan dan juga tanpa halangan. Untuk tabel pengujian yang kedua, dia dapat untuk pemutaran motornya. Yang pertama dia maju, dan kedua kiri, yang ketiga kanan, dan juga yang keempat mundur. Nah, dari keempat karakter ini, dari 4 pengujian ini berhasil. Nah, selanjutnya pengujian yang ketiga, dia dapat mendeteksi jarak terhadap objek. Yang pertama itu 2 cm, yang kedua 50 cm, dan yang keempat 150 cm, selanjutnya 300 cm, dan yang paling terakhir 350 cm. Yang ini tidak dapat mendeteksi. Nah, untuk hasil pengujian yang keempat, posisi sensor itu yang pertama depan dengan jarak lebih 15 cm dengan putaran motor kiri kanan. Nah, untuk posisi sensor yang kedua, dia menghadap kiri. Jaraknya lebih dari 10 cm, putaran motornya kanan. Selanjutnya, posisi sensor yang ketiga itu kanan, dengan jarak 10 cm, putaran motornya kiri. Nah, untuk yang terakhir, posisi sensor ke belakang, dengan jarak 10 cm, putaran motornya maju. Nah, untuk dari keseluruhan perencanaan ini dapat disimpulkan bahwa mobile robot mampu dikontrol oleh smartphone dengan menggunakan teknologi Bluetooth. Nah, selanjutnya, mobile robot memiliki sistem yang otomatis dengan menggunakan sensor ultrasonik yang akan berbelok apabila terlalu dekat dengan objek yang ada di sekitarnya untuk menghindari tabrakan. Kecepatan mobile robot ini dapat diatur sesuai keinginan pengguna, yaitu dengan memanfaatkan PWM atau Pulse Width Modulation. Selanjutnya, jangkauan sensor ultrasonik dapat diatur sesuai dengan kondisi dinding wall yang dibuat sedemikian rupa. Mungkin itu sekilas presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.